Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kantor Diskominfo di Komplek Balai Kota Jalan Kiki Sebayu nomor 1294 Sebayu FM Tegal. Hari Rabu hari ini 22 April 2026 dan sekalipun cuaca di luar saat ini masih hujan ya. Mudah-mudahan buat Anda Sebayu-Sebayu yang saat ini menyaksikan lewat live TikToknya Sebayu FM, semuanya sehat, semuanya bahagia, tetaplah tersenyum apapun yang terjadi ya. Oke, Sebayu hari ini ada yang beda di live talk show-nya Sebayu, live TikToknya Sebayu ya. Karena pada kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol seputaran stunting. Seperti biasa kita ketahui bahwa stunting memang menjadi hal yang saat ini lagi dikencarkan sama pemerintah, mencegah pertumbuhan anak-anak kita jadi generasi yang kurang dalam beberapa hal, nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang saat ini sudah hadir di Sebayu FM. Dan alhamdulillah hari ini sudah hadir bersama saya ada Ibu Erlina. Beliau adalah saya lupa, nutrisionis dari Puskesmas Slerok ya. Oke, selamat siang. Selamat siang Bapak. Ibu Erlina yang ini. Oh ya. Ada 2 orang apa satu nanti? 2. Oh 2. Satunya dengan Ibu Dokter Linda. Oh Dinda. Oke, terima kasih. Ini keduanya akan membahas dan menginformasikan kepada kita semuanya hari ini tentang stunting dan bagaimana pencegahannya. Dan juga nanti ada hal yang lebih menarik yang patut kita ketahui bersama-sama. Baik, Sebayu sebelum kita ngobrol lebih lanjut, nggak ada salahnya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kedua narasumber sudah saya perkenalkan dan menjadi topik bahasan kita, walaupun sering kali diucapkan, namun nggak ada salahnya kita mengingatkan kembali tentang pengertian stunting itu sendiri. Ini sebetulnya yang bagaimana stunting ini, Ibu? Oh iya, siap Bapak. Izin memperkenalkan diri Bapak. Gimana? Saya adalah Dokter Dinda Nia Susanti. Kami dari Puskesmas Lerok. Seperti yang tadi Bapak ceritakan, pengertian dari stunting sendiri itu ya adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat kekurangan gizi kronik. Jadi bukan dalam beberapa waktu, tapi memang dalam waktu jangka panjang. Makanya disebut dengan kekurangan gizi kronik. Dan biasanya infeksi berulang juga bisa ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar kurang dari -2 standar deviasi. Nah, kalau yang menjadi penyebab itu stunting itu sendiri apa ini, Ibu? Penyebabnya banyak Bapak. Yang pertama bisa karena kurangnya asupan gizi dalam waktu jangka cukup lama. Yang kedua bisa karena pola makannya tidak tepat, serta kualitas gizinya pada saat MPASI mungkin bisa jadi kurang. Yang ketiga karena sanitasinya buruk, mungkin dari air atau lingkungan. Yang keempat kurangnya akses air bersih yang tadi kita ceritakan. Berarti air bersih juga pengaruh ya terhadap perkembangan ya. Ini sangat sangat pengaruh. Sangat pengaruh sekali nih. Dampaknya nih kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang terkena stunting, dampaknya seperti apa nih ke depannya? Dampaknya yang pertama pertumbuhan perkembangannya pasti akan terganggu ya Pak. Tidak sesuai dengan umurnya, tidak sesuai dengan usianya, panjang badannya, tinggi badannya juga termasuk lingkar kepalanya juga tidak sesuai dengan semestinya. Terus juga mempengaruhi kecerdasan juga Bapak. Kecerdasan juga dari kognitifnya, kemudian juga akan meningkatkan resiko penyakit degeneratif, serta akan menurunkan produktivitas dia pada saat nanti di jangka panjang. Nah tadi disampaikan tentang lingkaran kepala. Lingkaran kepala yang ideal itu yang seperti apa sebetulnya, Ibu? Oh iya, lingkaran kepala nih. Oke, untuk balita ya, untuk lingkar kepala itu kalau setiap posyandu kan kita lakukan nggih Pak nggih, untuk lingkar kepalanya itu untuk yang bayi antara 38 nggih. Kemudian sesuai dengan umur Pak, disesuaikan dengan usianya nggih. Kalau 2 tahun lewat 48 nggih, udah ideal nggih. Itu untuk lingkar kepalanya ya. Kalau untuk tinggi badannya itu yang ideal sesuai dengan umur ini berapa ini? Kalau tinggi badan juga disesuaikan dengan umurnya Pak G. Nah itu kalau misalkan dari usia 2 tahun itu sudah lebih dari 85 lebih Pak G. Itu. Kalau misalnya ada anak bayi misalnya pertumbuhannya di luar tadi yang
melebihi bahkan. Ini kategorinya gimana ini Bu kalau yang sudah seperti ini? Abnormal atau masih normal atau memang karena penyebabnya gizinya tercukupi atau gimana? Ini harus dikaji lebih dulu Pak Nggih. Untuk dikaji dulu kita konsultasikan dengan dokter. Kemudian nanti ditangani dengan serius karena kelebihan pun yang tidak normal ya, tadi abnormal juga menjadi masalah. Kurang pun menjadi masalah. Ya. Berarti memang harus ada standarnya tersendiri ya. Ada standar sendiri bahwa ini bagus, ini perkembangannya ini bagus. Benar-benar. Dan memang gak ada salahnya menjadi keharusan ketika kita punya baby, khususnya ibu, bapaknya mengingatkan kepada ibunya untuk senantiasa datang ke posyandu agar semuanya terpantau ya. Betul Bapak. Biar bisa terpantau dengan buku pinggir ya Pak ya. Biasanya kan ada buku. Buat Ya. Jadi dikontrol untuk pertumbuhan panjang badan, tinggi badannya, kemudian berat badannya. Kita nanti titik di kurvanya Pak Nggih, itu udah sesuai Pak belum? Nanti kita kaji di situ. Seandainya terjadi tidak naik berat badan, kita langsung rujuk ke puskesmas. Dalam waktu dihitung tidak naik pun yang termasuk T ya, tetap ya tidak naik, satu kali sudah harus kali pemeriksaan tidak naik sudah langsung kita rujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut di puskesmas. Oke. Nah, kita semuanya akan menginginkan generasi ke depan itu lebih baik dari kita, yang pasti seperti itu, agar bangsa ini juga kedepannya lebih baik dari yang sekarang, harapannya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita punya kendala yang tadi disebutkan tadi, ada yang terkena stunting ya. Ini biar kita tumbuhnya nggak kena stunting, mungkin ada langkah-langkah pencegahan yang harus kita lakukan? Ya, ada tentunya banyak sekali. Izin dokter, untuk faktor pencegahannya Pak tadi ya, dari mulai pemberian makanan untuk dipenuhi dulu dari makronutriennya dan mikronutrien. Makronutrien dari karbohidrat, protein, lemak, terutama proteinnya harus double lebih banyak dari biasanya. Kemudian dari mikronutriennya dari zat besi, mineral, itu vitamin sangat penting sekali. Kemudian dimulai dengan pemberian ASI eksklusif Pak, 0 sampai 6 bulan. Tidak boleh kurang itu kemudian takaran harus tepat ya. Kemudian tidak boleh kurang. Kemudian setelah 6 bulan MPASI-nya juga harus tepat dokter. Harus dioptimalkan pemberian MPASI-nya sesuai dengan kategori umurnya. Misalkan 6 sampai 9 bulan, mau 9 bulan itu diberikan makanan saring. Kemudian lebih dari 9 bulan sampai mau ke 1 tahun diberikan makanan cincang, dan lebih dari 1 tahun menu keluarga itu pun harus, kalau anak-anak lebih banyak proteinnya, double protein. Kemudian imunisasinya harus lengkap juga ya dokter. Rutin banget. Kemudian jangan lupa sanitasi, itu tadi yang disampaikan di awal, sangat mendukung sekali untuk mencegah stunting itu. Kalau ASI eksklusif selama 6 bulan memang harus diberikan. Kalau misalnya terjadi ibu yang maaf, air susunya tidak mencukupi untuk itu, ini gimana? Awalnya memang kita harus dilihat dulu ya Pak ya penyebabnya. Mohon maaf barangkali karena puting susunya mungkin kurang baik. Biasanya kan kita ada alat bantunya Bapak. Terus kemudian bisa dibantu dengan alat bantu yang khusus supaya bisa si putingnya berjalan dengan baik. Terus kemudian bisa jadi kalau memang ternyata semua kondisinya sudah bagus tapi tetap tidak keluar, kita bisa menggunakan tambahan seperti tambahan ASI ini Pak. ASI. Seperti tambahan asupan ASI ya Pak. ASI. Yang sekarang musim-musim kan ada ya Pak ya, yang tablet-tablet bisa diminum, dikonsumsi setiap hari, sehari cuma sekali aja. Ada berbagai banyak langkah berbagai langkah dulu. Kalau semua sudah diuji coba semuanya, ternyata masih tetap kurang bagus ya, dengan terpaksa sekali ya Bu ya. Tapi sesuatu itu harus diusahakan dulu. Mungkin kadang faktor stres juga bisa Bapak. Faktor? Kalau stres. Kadang namanya kadang ibu baby melahirkan blues ya. Iya betul Dok, kalau mau melahirkan sudah pikirannya sudah jauh. Nanti gimana nanti terjadi baby blues. Nah, itu tekanan, nanti banyak pikiran, itu mempengaruhi kualitas ASI yang jadi keluar. Semakin happy, semakin banyak deras. Iya, hormonnya kan hormon yang untuk mengeluarkan dan produksi ASI-nya sangat
erat kerjanya Pak nggih. Artinya berarti kalau begitu semenjak dari mulai hamil calon ibu dalam hari ini sampai beliau menyusui itu memang harus dibuat bahagia ya. Betul, harus bahagia. Kuncinya harus bahagia. Ibu harus bahagia dulu. Ibu harus happy dulu nih. Harus bahagia. Ibu happy nanti semuanya jadi happy di Pak. Betul. Kemudian kategori bahagia kan masing-masing orang masing-masing. punya. Iya, parameternya beda-beda Pak nggih. Dari segi mana cara pandangnya ya, kemudian gitu. cara merasakannya nggih. Iya. Ini berarti suami juga berperan ya kalau Berperan gitu. sekali. Pak, harus. Ini paling support system terbaik Pak. Iya. Itu suami support system terbaik. Oke, dibikin happy dulu, nyaman dulu ya. Terus kemudian makanan bergizi Pak, itu wajib masuk. Iya. Kemudian Yang hijau-hijauan kuncinya ASI keluar banyak juga hisapan. Semakin banyak dedeknya menghisap, itu kuncinya ASINya akan keluar banyak. Di samping tadi sudah dengan asupan makan tentunya ya. Kemudian kenyamanan ya, happy dulu ya. Hormonnya akan bekerja Bu dari prolaktin sampai ke oksitosinnya, mengeluarkannya lebih bagus. Sangat berpengaruh. Iya. Jadi posisi menyusui juga mempengaruhi juga Pak. Oh ya. Jadi kadang kita kan terlihat kayak kita hal biasa gitu ya Pak ya. Nah kalau misalnya letak posisinya nggak pas antara si mulut bayi dengan putingnya, itu hanya terjadi perlukan aja Bapak di bagian putingnya itu lecet. Tapi kalau misalnya kita posisinya sudah pas, pasti hisapannya juga dede bayinya juga bagus. Seperti itu. Berarti menyusui tidak gampang juga ya. Tidak gampang. Harus punya posisi yang Pak, ada triknya. ada posisi yang standar seperti ini biar ASINya keluar banyak. Benar. Apalagi ketika ibu memang lagi menyusui juga itu tadi makanannya harus mencukupi agar tambah banyak itunya ya. Porsinya ditingkatkan. Betul. Iya. Pantasan kalau ibu kalau lagi menyusui itu biasanya agak ini ya. Seger ya Pak ya. Seger. Makannya juga lahap ya Pak. Iya, karena itu mengeluarkannya lebih banyak Pak. Secara naluri memang seperti itu. Iya, betul Bapak. Seperti itu. Oke. Baik. Pencegahan tadi sudah kita bahas tentang kecukupan ASI juga. Nah, dalam hal ini yang ingin saya katakan itu adalah intervensi dalam penanganan stunting. Ini ada berapa yang harus kita lakukan ini Bu? Nah, untuk intervensi ini ada beberapa macam Pak. Ada intervensi spesifik dan sensitif. Untuk yang intervensi spesifik itu artinya intervensi yang berhubungan secara langsung mengenai kesehatan dan layanan gizi Bapak. Seperti misalnya pemberian tablet tambah darah pada remaja-remaja putri ya Pak, terutama. Itu kan di anak sekolah juga kan harus diwajibkan. Anak-anak remaja putri sekarang kan biasanya rada senangnya generasi micin ya Pak ya. Nah ini supaya kita rubah gimana caranya biar mau minum tablet tambah darah secara rutin, terutama pada saat mereka haid Pak, menstruasi. Nah itu juga. Terus juga ada tambahan suplemen vitamin, kayak misalnya zinc, terus kemudian juga ada kalsium. Nah itu juga. Terus juga ada tambahan dari promosi kesehatannya dari tim yang lain seperti Posyandu juga masuk juga ASI eksklusif juga. Untuk yang intervensi sensitif nih Bu Er. Kalau sensitif itu tidak langsung ya Pak Nge, itu berkaitan dengan bantuan-bantuan, kemudian sanitasi, air bersih, itu termasuk di dalam intervensi sensitif. Kemudian ada ya tadi PKH, seperti PKH Pak, itu masuk di karena bantuan non tunai, itu masuk di sensitif. Ya. Nah untuk ini bantuan untuk yang tadi disampaikan intervensi dalam ini dilakukan oleh pemerintah, untuk Kota Tegal sendiri apakah memang sudah berjalan? Sudah berjalan Bapak, terutama yang makan bergizi gratis itu termasuk dalam penanganan intervensi spesifik Bapak. Jadi kan langsung diberikan pemberian makanan bergizi pada anak-anak terutama ya Pak ya, anak-anak dari mulai dari TK ya Pak, TK, SD, terus kemudian ada beberapa sekolah yang lain, itu juga mempengaruhi banget. Jadi memang harus ada kolaborasi ya Pak ya. Kemudian termasuk pemberian tablet untuk anak-anak sekolah yang perempuan. Sudah juga Pak, sudah dilakukan. Betul itu sudah gencar sekali Pak dilakukan. Dan rutin. Itu efektif ya? Efektif. Alhamdulillah. Ibu mau menambahkan? Iya, untuk intervensi yang dilakukan oleh Kota Tegal sudah sangat bagus. Jadi di tahun 2024-2025 ya Pak, sudah melakukan intervensi lewat OPD. Jadi turun sebagai bapak asuh anak stunting ya Pak, bahas itu. Jadi alhamdulillah kemarin kami di Slerok dapat Kelurahan Slerok, bapak asuhnya dari Babrida, kemudian di Kejambuan dari Backup SDM. Alhamdulillah itu pemberiannya luar biasa Pak, pemberian makan selama 1 bulan ya, 1 bulan, kemudian ditambah lagi sampai 100 hari
yang dari BKPSDM. Kemudian kalau di Slerok dari Babrida nambah 120 hari Pak. Iya, Ditambah alhamdulillah susu, ditambah vitamin, alhamdulillah angka stuntingnya bisa kita untuk turun. Kemudian binaannya untuk setiap hari Rabu ada pemeriksaan kesehatan dokter. Dari dokter puskesmas kita turun ke setiap kelurahan setiap hari Rabu. Ada pemeriksaan tinggi badan, berat badan, kemudian pemeriksaan ini kesehatan anak ya. Itu semua dua-duanya jalan semua. Alhamdulillah. Selama ini yang sudah dilakukan ya, OPD kan menjadi Bapak angkat, Bapak Asuh. Pemberiannya langsung dari OPD ke yang bersangkutan atau melalui lewat catering ya, ada penyedia jasa makanan. Jadi dalam bentuknya sudah dalam bentuk makanan dikemas, Bu Kader berperan penting di situ Pak. Jadi kami koordinasi dengan Ibu Kader setiap hari diantarkan ke rumah. Kemudian nanti setiap hari Rabu ada pemeriksaan kesehatan di kelurahan masing-masing. Jadi dari Kejambon sendiri, Slerok sendiri dengan petugas yang sudah dibagi, kemudian dokternya juga sudah ada dibagi dua kelurahan itu. Langsung diberikan, kita langsung lihat Pak, langsung dimakan. Jadi nggak dibawa pulang. Jadi langsung nggak nanti kalau itu khawatir kita nggak langsung dimakan ya Pak, barangkali ada adiknya yang minta. Nah itu atau kalau ibu hamil suaminya minta nyicipin gitu ya Pak ya. Jadi langsung nanti dilihat. kalau suaminya minta, suaminya suruh nyusuin Bu. Berarti itu ya Pak. Lebih sehat ya Pak. Oke. Ini kan ada istilah sekarang kita mengenal istilah CKG ya. Iya betul Bapak. Cek kesehatan gratis, dan saya yakin ada kaitannya dengan ini semuanya ini. Nah CKG itu untuk pengertiannya seperti apa ini Bu? CKG ya Pak. CKG itu kan singkatan dari cek kesehatan gratis ya Pak ya. Di mana ini merupakan program Astacita dari Presiden Pak Prabowo ya Pak ya. Prabowo Subianto, di mana beliau itu harapannya semua masyarakat Indonesia, terutama Kota Tegal ya Pak ya, bisa merasakan layanan kesehatan secara gratis. Jadi harapannya penyakit-penyakit yang memang benar-benar seperti kencing manis, DM ataupun stunting seperti ini pun juga bisa dideteksi dari awal, dari dini. Jadi jangan sampai sakit dulu baru kita mulai pencegahan, tapi pencegahan dulu seperti itu Bapak. Langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Tegal dalam hal ini Ibu, untuk pencegahan itu seperti yang sudah disebutkan ya, misalnya yang kayak kencing manis dan lain-lain, ini kan ya menyeramkan menurut saya. Langkah yang sudah dilakukan seperti apa ini? Nah, untuk langkah yang sudah dilakukan terutama dari Dinas Kesehatan Kota Tegal ya Pak, itu sudah kita berupaya CKG di seluruh OPD Bapak. Terutama ini untuk menyambut hari ulang tahun Kota Tegal ya Pak ya. Ini sudah dilakukan CKG OPD, terus kemudian juga ini akan berlanjut ke CKG sekolah-sekolah nantinya, terus CKG juga ke instansi-instansi terkait Bapak, seperti di kelurahan juga, kecamatan juga, kemudian masyarakat umum juga juga ada juga. Jadi semua masyarakat bisa terfasilitasi dengan layanan gratis ini Bapak. Nah, ini menjadi hal yang kadang-kadang ada salah pengertian, salah penafsiran dari masyarakat barangkali ya. Cek kesehatan gratis, pengertian saya cek kesehatan gratis itu semuanya itu gratis, pengertian saya. Oh gitu. Nah, ini sebetulnya gimana ini? Oh iya, layanannya apa aja sih Pak ya, yang gratis itu ya. Jadi dari mulai awal itu namanya meja screening ya Pak ya, meja screening. Nah di situ nanti juga kita akan awal pendaftaran dulu pendaftaran dari mulai identitas KTP KK, terus kemudian akan ditanya di input berdasarkan sesuai usianya juga. Nah setelah itu nanti akan, kalau seandainya ini balita, berarti nanti dia akan masuk pengisian ke balita, CKG balita. Kalau misalnya dewasa, kalau lansia. Nah untuk layanannya dimulai dari pemeriksaan tensi, berat badan, tinggi badan, terus juga ada pemeriksaan, ada gula darah juga Bapak, gula darah ada. Terus kemudian juga ada pemeriksaan profil lipidnya. Bagi memang yang ini Pak, yang memang ada risiko. Kalau misalnya contoh yang punya hipertensi atau darah tinggi, dia akan dicek ininya juga, profil lipid, berarti lemaknya ya Pak, ada lemaknya di dalam tubuh kita. Terus juga kalau memang mengarah ke hipertensi juga akan dicek EKG, ekokardiogram. Jadi nanti akan dicek rekam jantungnya ya Bapak ya. Rekam jantungnya apakah memang ada bermasalah atau tidak.
Kalau memang seandainya dia memang terbiasa tensinya tinggi ya Pak. Terus kemudian cek kolesterol juga ada. Terus kemudian sekarang ada pemeriksaan DNA HPV-nya bagi yang mengarah. Untuk pemeriksaan gigi juga ada juga Bapak. Pemeriksaan gigi juga ada. Untuk mata intervensi juga, kalau stuntingnya juga masuk ke tumbuh kembangnya. Tumbuh kembangnya balita. Itu ada dari situ juga. Oke. Nah, kalau sudah dijelaskan tadi cek kesehatan gratis itu seperti itu ya, biar kita sebagai masyarakat nggak salah penafsiran, takutnya nanti kita tafsirkan gratis semuanya, gitu. Semuanya kita cek gratis gitu. Nah, setelah diketahui itu mungkin baru dikasih, kalau misalnya perlu dirawat baru dikasih rujukan, maksudnya seperti itu. Berarti nanti kita kan tadi lihat hasilnya ya Pak ya. Hasilnya seperti apa dulu. Kalau contoh misalnya ternyata ada pengaruh tadi stunting, ternyata berat badan tinggi badannya tidak sesuai nih. Nah, ini berarti masuk nih. Nanti biasanya dapat rujukan dari kami Bapak. Rujukan dari kami untuk datang ke puskesmas. Terus kita lacak bersama nutrisionisnya. Nah, kalau memang setelah kita cek ternyata memang benar adanya, memang ini ada dugaan stunting, nanti baru kita mulai pengawasan dari kami lebih ketat lagi untuk menanggulangi stunting itu Pak. Nah, dari Puskesmas Lerok kita ada inovasi ya Dok ya, untuk CKG ya. Namanya Dok? Namanya Gaspol CKG. Jadi Bapak ada Gaspol CKG. Gerakan aktif, screening gratis dengan pelayanan optimal. Jadi sistemnya jemput bola Pak. Kita jemput bola ke sasaran yang rentan Pak, seperti balita tadi sama lansia, sama usia lansia. Jadi balita-balita yang tidak terjaring, kita langsung jemput bola ke rumahnya langsung, berikan pemeriksaan. Dan itu semuanya gratis ya? Gratis ya Pak. Ini khusus warga Kota Tegal atau? Itu seluruhnya? Boleh. Seluruhnya boleh. Cuman inovasi yang kami lakukan jemput bola. Jadi kami tim dari Puskesmas Lerok turun ke lapangan, kemudian diadakan CKG di suatu tempat. Nah, untuk sasaran yang prioritas itu dari balita sama lansia. Sama lansia juga. Nah, kalau sudah nanti dilihat, kita periksa sesuai dengan indikasinya Pak. Sekalian dicek. Tadi rekam jantungnya juga Bapak. Ya, EKG. Jadi kita bawa rekam jantungnya sekalian, bawa semua perangkat tensi segala macam, timbangan segala. Melibatkan anggota keluarga biar mendapat penanganan lebih lanjut nantinya. Oke, siap. Oke, siap. Nah, kalau begitu tujuan dari CKG itu sendiri seperti apa ini Bu? Tujuan dari CKG ini yang pertama Bapak, yang jelas ini kan kita mau penanganan intervensi ya Pak. Jadi lebih ke pencegahan terlebih dahulu sebelum terkena penyakitnya. Jadi kita cegah dulu nih. Ya, betul. Kalaupun ternyata kita sudah berupaya mencegah tapi ada yang sudah kena nih Bu Dokter, ya setidaknya kita kasih konseling supaya contoh kontrol dengan rutin. Misalnya minum obatnya. Terus kemudian juga meningkatkan kualitas hidupnya yang tadinya misalnya ada kecurigaan ini ada tanda-tanda ke hipertensi, ada mulai dikurangin nih dari mulai asupan makanan yang kolesterol, yang lemak-lemak. Nah, itu udah mulai dikurangin. Terus juga mulai juga tadi untuk layanannya juga biar bisa masyarakat bisa menikmati istilahnya ya Pak ya, bisa bersama-sama untuk menjaga kesehatan bersama. Jadi dari awal sehat ya, dari awal sehat, kemudian mencegah penyakit dan tidak menimbulkan komplikasi. Itu tujuan umumnya seperti itu. Oke, siap. Ini luar biasa banget. Ya. Luar biasa. Yang menjadi sasaran dari cek kesehatan gratis itu siapa saja sebetulnya Bu? Dari mulai bayi baru lahir Pak, usia mulai dari 2 hari, terus kemudian balita dan anak prasekolah, kemudian ada dewasa dan lanjut usia. Dewasa dan lanjut usia. Prasekolah ya termasuk ya. Jadi anak-anak umur 1 tahun mungkin ya. Itu udah sudah masuk 6 tahun. 1 sampai 6 tahun juga udah masuk. Ya. Kalau begitu Ibu, pelayanan CKG ini difokuskan pada balita dan lansia usia di atas 60 tahun melalui kunjungan ke rumah itu. Kenapa bisa dilakukan seperti itu? Apakah kesadaran dari mereka sendiri kurang atau memang ada dari program dari pemerintah dalam hal ini Puskesmas ini yang memang ada program tadi jemput bola tadi? Jadi menjadi komitmen kami kita ya Bu, ya yang di Pusat Lerok ya Bu, bahwa melalui pendekatan lintas sektoralnya kita kolaborasi dengan pemangku wilayah yang di misalkan Kejambon, Lerok di wilayah kami ya, itu kemudian jemput bola yang tadi dengan balita, sasaran balita dan lansia ya Bu. Jadi kita lakukan ke sana biar karena
mereka itu usia rentan, Pak. Mereka tuh kalau mau tanya Pak, contoh sama lansia rentan sekali. Kayak 60-70 tahun itu rata-rata berjalannya ngapunten. Memang berbeda Bapak. Kalau misalnya kita fokuskan misalnya di puskesmas gitu ya Pak ya, itu ada kasihan juga kita jadi mau tidak mau kita harus jemput bola, terus biar mereka juga mempermudah akses layanan kesehatannya ya Pak ya. Melibatkan kelurahan ya Bu ya, dan sangat antusias sekali Pak, sudah diterima dengan baik, kolaborasinya udah luar biasa. Dan ini sudah berjalan dengan baik dengan baik, sesuai dengan apa yang diinginkan. Betul, sudah bagus. Artinya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan memang sudah mulai ada di situ. Betul. Untuk memperpanjang usianya ya Pak ya. Ya, betul. Tergantung bisa juga. Nah, dalam pelayanan CKG untuk anak, selain pertumbuhan dan perkembangan untuk anak ini, hal yang diperiksa untuk mendeteksi penyakit tropis itu seperti apa ini, Bu? Kalau untuk usia anak-anak ya Pak ya, itu lebih yang paling kita waspadai seperti TBC ya Pak ya, karena kan itu akan mempengaruhi tumbuh kembangnya anak tersebut ya Pak. Kalau seandainya tadi anak tersebut kayaknya mencurigakan nih, ada masuk ke arah ke misalnya tadi dari ISPA infeksi pernafasan akut ya Pak. Dari misalnya 5 hari kok nggak sembuh batuknya, nah itu kita udah mulai mengarahkan coba kita tes mantoxnya. Jadi kemudian dicek apakah betul di dalam tubuhnya itu ada terdeteksi kumannya apa tidak nih, bakteriumnya. Jadi mulai dari itu, terus kemudian ISPA masuk ke TBC-nya juga kita khawatirkan. Kemudian juga penyakit yang lain seperti penyakit kulit ya, mungkin ya Pak ya, penyakit kulitnya. Seperti kusta juga itu mempengaruhi juga. Sampai ke situ ya. Iya, betul. Jadi harus penting banget, terutama yang sanitasi airnya ya Pak ya. Tapi kalau untuk Kota Tegal kayaknya untuk sanitasi air sih nggak begitu masalah, kayaknya gitu. Betul. Tapi nggak tahu di lapangan kayak ini Ibu yang langsung bergerak ke masyarakat mungkin lebih tahu ya tentang sanitasi perairan di Indonesia, di Kota Tegal. Ini seperti apa ini, Bu? Untuk sanitasi airnya untuk Kota Tegal cukup baik sih Pak ya. Cukup baik ya. Wilayah kerja kami ya. Iya, terutama untuk wilayah kerja kami ya Pak ya. Kami Kecamatan Selerok. Untuk yang kami ketahui itu ada petugas kesehatan lingkungan dari Kesling juga sudah memantau juga Bapak. Pemantauan air bersih bagaimana, kemudian PHBS-nya dari Promkesnya. Iya, itu sudah berjalan sekali Bapak. Promosi sudah promosinya. Promosi yang dilakukan selama ini pakai apa ini Bu medianya? Yang pertama ada leaflet ya Pak ya, leaflet. Biasanya pada saat kita posyandu, nah dari petugas Promkesnya promosi kesehatannya biasanya akan memberitahukan Bapak mengenai contoh cuci darah, cuci tangan ya Bu ya, cuci tangan. Kemudian selanjutnya ada 6 langkah ya Bu. Ya, kemudian ada bagaimana menjaga biar terhindar dari rokok Pak. Terutama tuh ya. Ini lagi gencar untuk area dilarang merokoknya. Diperluas. Gaspol CKG, gerakan aktif screening gratis dengan pelayanan optimal, cek kesehatan gratis. Ini luar biasa. Yang bikin singkatan ini luar biasa ini Bu. Udah diingat ya Pak ya. Udah diingat ya Pak. Langsung gerakannya langsung pol ya Pak. Ada juga ya Pak, ada inovasi yang terbaru ya Bu. Namanya Sayang Papi Pak. Jadi pakai gerakan gimana Dok? Sayang Papi. Maksudnya apa itu Bu? Ini Bapak, pemeriksaan untuk deteksi dini kanker Bapak pada perempuan. Itu juga bersamaan Bapak dengan kegiatan CKG. Jadi di dalam CKG itu ada namanya pemeriksaan DNA HPV dan NIPA test. Jadi untuk saat ini kan memang angka kesakitan dari kanker itu kan cukup tinggi Pak pada perempuan. Sehingga pemerintah juga memberikan layanan seperti tadi, layanan pemeriksaan DNA HPV dan NIPA test yang dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional ya Pak ya, supaya tadi mencegah terjadi adanya kanker di dalam tubuh kita. Seperti itu Pak. Dan ini sudah berjalan juga? Sudah berjalan. Jadi setiap kita turun dengan CKG. Pada saat kita turun gaspol CKG, nah turun Sayang Papi juga Tapi belum ada indikasi ya, maksudnya yang terdeteksi ini ada gejala ke penyakit itu tadi disebutkan Ibu Dokter. Ada beberapa hasilnya ada ya. Ada. Dan ini sudah ditangani juga. Sudah langsung ditangani Pak. Dirujuknya ke RSUD Kardinah Pak. Ya, oke, terima kasih. Gak terasa loh Bu, setengah jam sudah. Iya, Masya Allah. Di hujan rintik-rintik ini ya Bu. Di cuaca sahdu ya Pak.
Iya, suasananya memang lagi sendu banget. Sendu, Bu. sandu. Senang duit, Mas. Senang duit. Sendu. Oke, demikian Sebayu obrolan saya dengan dua narasumber yang sangat luar biasa di kesempatan siang hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada closing statement, monggo Ibu. Oke, Bismillah. Jadi begini, Bapak Ibu semuanya, untuk yang namanya kesehatan itu jangan menunggu sakit. Ya. Sebelum kita sakit, kita harus pencegahan terlebih dahulu. Yang pertama tadi dengan cara intervensi penanganan, terutama dalam pencegahan stunting ya Pak ya. Nah itu dengan cara CKG, cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tegal. Diharapkan semua warga Kota Tegal bisa melaksanakan CKG dan bisa berupaya untuk berbondong-bondong untuk menjadi lebih sehat lagi. Ya. Seperti itu Bapak, terima kasih. Dari Ibu mau nambahin? Satu quotes aja, di dalam diri yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Cegah stunting itu penting. Oke, siap. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Erlina dan juga Ibu Dr. Dinda ya. Iya, betul. Terima kasih ke daerah di Sebayu, dan ini mencerahkan kita semuanya, khususnya lagi mendengar lagi menonton kita di TikTok Sebayu hari ini. Dan demikian Sebayu. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak. Sami-sami. Informasinya mantap 94 Sebayu.